Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya MD Perdana dari R002 ingin mempresentasikan salah satu tugas metode statistika, yaitu mencari jurnal statistik yang berhubungan dengan pertanian. Di sini saya mengambil jurnal tentang spasial statistics untuk estimasi dan peramalan produksi pertanian. Yang jurnalnya akan saya lampirkan di deskripsi video nanti. Jelas di sini jurnalnya menjelaskan yang pertama yaitu pangan. Jadi pangan ini merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, agar dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat maupun diperlukan pengelolaan secara komprehensif yang melibatkan kegiatan on-farm maupun kegiatan off-farm. Kegiatan on-farm meliputi perencanaan tanam, pengolahan hama, dan berbagai pelakuan dalam skala petani. Dan juga sementara itu kegiatan off-farm mencakup segala aspek lingkungan pertanian. Salah satu contohnya statistik pertanian merupakan salah satu kegiatan off-farm. Sistem statistik produksi pertanian saat ini khususnya yang menyangkut masalah pangan selalu dipertanyakan tentang reliabilitas data dan informasinya. Produksi yang dihasilkan secara reguler selalu terjadi polemik, terutama pada saat musim pancatik, di mana harus diputuskan apakah diperlukan atau tidak diperlukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional. Untuk memperkecil polemik dan untuk meningkatkan sistem statistik pertanian, dilakukan pengembangan metode baru yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat reliabilitasnya. Baiklah, di jurnal ini ada bahan dan metodenya yang akan saya jelaskan. Bahan dan metodenya: penjabaran spasial statistik dalam estimasi produksi padi diwujudkan dalam suatu pendekatan rancangan kerangka sampel areal. Prinsip dasar pendekatan ini adalah estimasi luasan yang didasarkan pada observasi langsung di lapangan terhadap tutupan lahan pada sampel terpilih yang disebut segmen secara reguler. Proporsi tutupan lahan pada sampel segmen tersebut kemudian diekstrapolasikan untuk memperoleh luasan populasi setiap jenis tutupan lahan. Adapun tahapan pekerjaan yang harus dilakukan meliputi stratifikasi lahan, pembentukan kerangka sampel, ekstraksi sampel, segmen, survei lapangan, dan analisis data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yang pertama itu data sekunder berformat spasial atau peta digital, software GIS beserta perangkat kerasnya, foto udara berskala antara 1:10.000 sampai dengan 1:20.000. Ada juga peralatan survei, kompas peta lapangan ATK, dan lain-lain. Berdasarkan kaidah-kaidah ilmu statistik dilakukan stratifikasi wilayah studi, penentuan kerangka sampel, dan ekstraksi segmen yang diperlukan. Survei yang bertujuan untuk memetakan fase ini pertumbuhan tanaman dilakukan 1,5 bulan sekali sebanyak 3 kali terhadap sampel segmen yang terpilih. Adapun fase pertumbuhan yang dipetakan meliputi olah tanah, fase vegetatif, fase generatif, dan fase panen. Survei dilakukan oleh para mantri tani dan PPL. PPL itu penyuluhan pertanian lapangan. Baiklah. Sini ada hasil dan pembahasannya dari jurnal ini yang menyebutkan stratifikasinya. Jadi stratifikasi ini bertujuan untuk membagi populasi berukuran N ke dalam H subpopulasi yang tidak overlap ini strata berukuran N dengan harapan tercapainya efisiensi baik yang berhubungan dengan keakuratan hasil maupun biaya. Stratifikasi akan efisien bila karakteristik dari elemen-elemen dalam suatu strata mempunyai sifat berdekatan dan sangat berbeda antara strata yang lain. Secara klasik, strata ditentukan agar setiap segmen dan dari populasi jatuh dalam satu strata. Tidak ada satu elemen yang dimiliki oleh dua strata atau lebih. Jadi juga saya sudah menjelaskan ada alat GIS. Jadi GIS ini merupakan alat untuk mengembangkan pengelolaan berbagai layar informasi yang berbeda. Saat menganalisis antar layar, perlu diperhatikan untuk menghindari jumlah terlalu besar bagi poligon-poligon kecil berisi informasi yang salah. Visual interpretation foto satelit beresolusi tinggi dengan dibantu peta topografi atau peta penggunaan lahan adalah sistem yang paling banyak digunakan untuk stratifikasi. Itulah fungsi GIS. Baiklah.
Di sini saya akan melihatkan ada peta stratifikasi sawah Kabupaten Indramayu dan stratifikasi sawah Kabupaten Sabang yang ada di jurnal. Ini petanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangan materi atau kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.